Ya, baik Bang Ahmad. Wah, ini tips-tips membaca buku ya Bang Ahmad. Siap. Menarik, menarik. Mungkin teman-teman sudah menyiapkan pertanyaan, boleh kita buka sekitar 2 pertanyaan mungkin. Silakan yang Ya. ingin bertanya di angkat tangan. Eh, aneh mau nanya. Oh, boleh Bang Hafiz. Siap. Tafadhol, tafadhol. Oke, jadi kan izin Amar juga Ya. teman-teman. Kan salah satu wishlist kita ya, apa mungkin aneh sih. Terus juga kebanyakan orang bahwasannya mau di tahun ini tuh memperbanyak baca buku. Jadi literasinya tuh diperkuat. Mungkin dari tips and trick dari Bang Amar sendiri, dalam artian mungkin ketika nanti masuk kuliah, kira-kira jadwal untuk kita baca buku tuh kapan aja sih enaknya? Apakah bangun tidur kita baca buku? Terus juga nanti kan pasti pagi sampai siang kita kuliah ya. Apakah sebenarnya kita luangin buat baca buku? Dan di mana waktu-waktu yang paling enak untuk kita baca buku? Minimal sehari sekali. Mungkin itu sih, minta tips and trick dari Bang Amar aja. Boleh Bang, silakan dijawab. Oke, siap. Terima kasih kepada Bang Nafis ya. Pertanyaan bagus sekali ini teman-teman pada Tim Nafis. Jadi gini tuh, kalau kita di masa kuliah ya itu kan benar-benar padat ya menurut Anim ya. Padat mungkin kuliah nih kan ada yang jam matkul dari pagi sampai sore lah, atau mungkin matkulnya sore hari ya, dari siang sampai sore lah. Membuat beban lah mungkin kuliah itu. Nah, tipsnya untuk membaca ya menurut Ane pribadi nih ya, dengan pengalaman Ane pribadi nih, baca itu di saat hari libur, Pis. Jadi pas hari libur nih, kita lagi libur Sabtu Minggu, ada waktu kosong, misalkan ada nggak ngapa-ngapain di rumah aja. Nah, itu waktu kosong itu kita manfaatin tuh buat baca buku. Cuman yang harus kita ingat gini nih, apa namanya? Tergantung buku itu mau kita selesaikan kapan. Kalau misalkan kita mau selesaikan buku itu dengan cepat, maka perharinya mungkin ada cicil sehalaman 2 halaman. Bacanya kapan? Bacanya pas waktu mau tidur. Jadi di kamar tuh di sampingnya disediain meja untuk naruh buku. Nanti sebelum mau tidur kita baca dulu 1-2 halaman, nyicil. Itu kalau deadline-nya mau cepet-cepet kelarin bukunya. Kalau santai bisa di weekend aja kita bacanya, pas kita kosong kemana-mana di rumah aja. Nah, oh ya, nih sama yang paling sering sih yang ada rasain tuh ke distract HP. Bener teman-teman, ke distract HP itu jadi bikin kita nggak bisa baca buku. Itu sulit banget emang kalau apa namanya ketagihan main HP ya. Kita udah kecanduan, emang namanya Gen Z ya. Gimana sih caranya ngilangin kecanduan itu pas mau baca buku? Caranya itu adalah kalau Ane pribadi, jadi kita habisin dulu baterai HP, habisin baterai HP sampai 0% tuh. Misalkan main dari jam berapa sampai jam berapa, pokoknya intinya pas pengen kita baca buku nih, habisin dulu baterai sampai 0%. Habis itu udah 0%, kita masukin ke lemari. Boleh ke lemari baju, ke lemari ke laci mana kek, mau taruh kemana kek tuh HP-nya tuh ya. Taruh aja di mana dah, jangan dicas. Biar kita nggak mainin lagi HP-nya. Jadi kita bisa fokus baca buku, kita bisa biar nggak ke distract. Ya intinya kita baca buku, bukan intinya kacamata. Asik, intinya kacamata ya, kira-kira itu ya. Hafiz, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada Terima kembalikan. kasih Bang Amar. Yo, ada kembalikan pada MC ya. Wah, menarik banget Bang jawabannya. Intinya kacamata ya Bang. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih dari peserta. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, Fajri. Silakan Fajri. Assalamualaikum. Salam. Siap. Izin. Waalaikumsalam. Nanya izin. Malam. Bagaimana sih Bang? Kan aku kan ini
apa sih kalau masa baca buku? Aku kan ingin membaca bukunya Kamalaka yang Magilok tuh. Kan itu kan bahasanya kurang dipahamin tuh karena apa ya kayaknya berat bukunya. Mau nanya gimana sih bang pahamin buku seperti itu kayak Magilok, Aksi Massa kayak gitu bang. Terima kasih. Siap Fajri. Ih, pertanyaannya mantep-mantep banget teman-teman, keren-keren. Fajri, kamu mau jadi Ferry Irwandi muda ya? Bagus sekali, saya sangat mendukung Anda untuk membaca karya-karya Tan Malaka. Nah, di sini ternyata di buku ini juga dijelasin gimana sih kita cara untuk membaca buku-buku yang berat bawaannya, yang berat bahasanya, dan sulit untuk memahaminya, butuh waktu. Kalau buku-buku seperti itu, memang itu kita butuh waktu yang agak lama untuk membacanya. Karena kita harus menelan kosakata yang mungkin asing terdengar di telinga kita. Jadi wajar aja kalau kita baca buku Madilog lama, baca karya-karya Tan Malaka itu agak lama. Karena memang mengolah kata-kata yang di dalam buku tersebut itu memerlukan proses yang tidak biasa, yang nggak kayak kita baca novel. Itu beda banget. Ada juga pernah sempet salaman 2 halaman lah baca Tan Malaka, baca Madilog. Memang belum kuat, bukan gimana ya, iya belum, kurang aja, harus ada proses dan tekad yang kuat untuk menghatamkan buku tersebut. Memang agak sulit, jadi emang wajar aja kalau antum baca Madilog itu lama, atau baca Madilog itu bacanya nggak bisa cepat, memang wajar, karena memang porsinya, memang makom buku tersebut agak sulit dicerna oleh orang awam, apalagi yang jarang membaca buku. Mungkin itu ya Fajri ya, bisa sambil belajar pelan-pelan bacanya, apa-apa, santai. Siap bang, makasih banyak. Siap. Oke Fajri, apakah sudah terjawab Fajri? Alhamdulillah sudah. Terima kasih banyak ya bang. Siap. Alhamdulillah, semoga terjawab dengan jelas ya. Oke. Baik. Sepertinya waktu masih lebih 8 menit ya bang, belum genap Baik. genap jam 9. Oke, Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih bang. boleh, siap, Bonus. boleh. Ya Fitian, udah mau nanya. Silakan. Silakan MC. Karena kan gini bang, pertanyaannya refleksi dari diri anak sendiri gitu. Karena masalah utama yang anak alami untuk membaca lebih konsisten adalah rasa bosan bang. Ketika ketemu, kalau misalnya novel, ketika ketemu alur yang udah datar, itu biasanya anak berhenti dan bahkan melanjutkannya ketika seminggu kemudian, kalau ingat 3 hari kemudian atau gimana. Terus juga kalau buku pelajaran apalagi, kadang baca cuma yang menariknya doang gitu. Itu menurut abang gimana sih? Apakah harus emang dari diri kita sendiri lebih effort untuk membaca buku, atau ada hikmah lain, pelajaran lain yang membuat kita harus lebih giat gitu bang, motivasinya lah. Terima kasih bang. Siap, terima kasih Fitian. Pertanyaan juga bagus nih teman-teman. Gimana ya? Emang kita kalau misalkan udah baca satu buku nih, bosan di tengah-tengah, emang kadang ada rasa kita mau berhenti. Cuman gimana sih kita tetap mau hatamin? Ya nggak apa-apa, kita bacanya mungkin sepekan kemudian atau 2 minggu kemudian baru kita baca lagi, nggak apa-apa. Karena emang kalau misalkan kita baca kita baca yang buku yang membosankan, emang butuh waktu untuk recovery lagi agar kita semangat membacanya. Nah, gimana sih cara biar kita semangat lagi membaca buku yang membuat kita ngebosenin? Yaitu kita mengalihkan dengan buku-buku yang seru dulu. Kita mengalihkan lagi, throwback lagi, kita kembali ke buku-buku yang menurut kita menarik, kita baca lagi, dan baru setelahnya beberapa saat kita baca lagi buku-buku yang menurut kita membosankan. Jadi intinya adalah nggak apa-apa kalau kita bosan, itu jangan baca buku itu lagi, jangan baca buku yang membuat kita bosan, tapi baca buku yang membuat kita menarik, yang menurut kita menarik, agar kita tidak kehilangan yang namanya rasa ketertarikan kita untuk membaca sebuah buku. Jadi begitu. Nah, yang kedua adalah
gimana sih kita ngatasin rasa malas dalam membaca buku pelajaran ya Fajri Fitian. Nah, cara untuk mengatasi kepalasan dalam membaca buku pelajaran atau matkul sama juga sama-sama males. Ya emang males Pak, bener. Emang malesin banget kalau baca buku terkait matkul ya. Kadang emang kagak menarik, serius. Covernya nggak menarik lah. Terus mungkin font dari buku juga nggak menarik lah, atau bukunya ketebelan lah. Cuman gimana sih caranya agar kita tertarik untuk membaca buku-buku matkul yang terkait dengan matkul? Mungkin yang Anda bisa kasih tipsnya ya, caranya adalah kita berdiskusi aja sih. Jadi kita berdiskusi nih, dibagi sama teman per babnya. Misalkan Amar A, Fitian B, Fajri C, terus Nafis D. Jadi dibagi nih 4 bab, kalian masing-masing baca bab itu. Nah, setelah kalian baca semua bab itu sampai habis, kalian berkumpul lah, kalian berdiskusi, melingkar. Jadi ntar kalian sharing-sharing apa yang telah kalian baca dari bab-bab yang telah kalian baca. Jadi kita selain menghemat waktu, kita juga menghemat tenaga. Jadi gitu kurang lebih Fitian. Aman ya? Gimana Fitian? Intinya kalau masalah pelajaran mah harus rajin berdiskusi ya Bang ya. Betul. Kalau ente udah sesirkel ente ada yang kutu buku, ente udah enak tuh, tinggal nanya-nanya ke dia aja. Nah gitu lah. Siap Bang, makasih Bang. Siap. Oke, siap. Semoga terjawab ya Fitian ya. Fitian mau nanya lagi tuh. MC kayaknya penasaran banget itu Bang, pengen nanya kan. Apa tuh MC boleh MC? MC nanya MC yuk. Boleh ya. Oke, bonusnya ya, bonus buatan MC. Oke Bang. Yuk. Jadi ini mau nanya Bang. Pertanyaan sih hampir sama kayak Fitian, cuma lebih aneh, rinciin lagi. Jadi pertanyaannya singkat aja, apa sih yang membuat Bang Amar nih semangat dalam membaca buku? Itu aja Bang. Oke, untuk yang membuat aneh semangat membaca buku ya, itu sebenarnya kayak terinfluence aja sih dari influencer Indonesia. Jadi menurut aneh buku ini kan lagi hype-hype-nya nih di Indonesia, apalagi di kalangan Gen Z. Seperti buku ini menjamur ini seperti jogging lah. Jogging kan sekarang kan rame ya. Dan membaca buku juga seperti itu menurut aneh di zaman kita sekarang. Jadi kayak aneh terinfluence dari influencer seperti Ferry Irwandi, seperti kalau kalian kenal tuh Ahmad Fuadi, Kang Abi. Mereka itu membuat novel-novel yang seru dan membuat buku-buku yang ingin mencerdaskan bangsa. Nah di situ aneh tertarik karena aneh mau menambah insting dalam diri aneh lah. Aneh merasa bener dah, serius teman-teman. Di sini aneh bongkar aja nih, bongkar aja nggak tuh. Emang aneh sering insecure, merasa malu kalau kita dalam satu forum, dalam satu kelas, merasa kita tuh otak kita kosong. Jadi seolah-olah tuh aneh tong kosong jaring bunyinya. Di situ aneh merasa minder banget tuh. Cuman aneh sadar, oh ya ternyata ini penting banget ya kita membaca buku ya. Di situ aneh sadar, ternyata memang penting banget dah, berilmu itu penting banget. Majelis ilmu kayak penting lah semua itu. Karena dengan ilmu kita mulia dengan Islam, mulia dengan ilmu, mulia dengan Quran dan Sunnah. Dan yang paling penting adalah berilmu itu nggak pernah rugi. Orang yang berilmu pasti akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu, Mas MC. Oke, siap Bang. Terjawab sudah. Ya. Allah. Oh ya, ini aneh. Baik. Ada mau bacain satu lagi boleh nggak? Bacain satu halaman lagi nih.
gas bang. Oh, boleh Bang. Oke, terakhir ya. Nah, tidak. Masih banyak waktunya Bang. Ini Kamu aja Bang. ini menurut Profesor Dr. Muhammad Nagib Alatos, seorang sejarawan Muslim, cendekiawan Muslim asal Prof Nagib itu Singapura kurang lebih kayaknya. Sesekali ini kata beliau ya, akar masalah umat. Babnya akar masalah umat. Di sini tertulis sesekali luangkan waktu untuk menyimak sebuah wawancara di YouTube antara Direktur Zaituna Institute di Amerika Serikat dengan beliau sendiri. Dalam wawancara itu Hamzah Yusuf mengakui banyak mendapat manfaat dari karya-karya Profesor Muhammad Nagib Alatos yang dibacanya. Hamzah bertanya, "What you think is the central crisis taking place right now in the Muslim world?" Jadi menurut dia adalah sebentar. Maaf ini ya. Salah konteks. Ada salah konteks. Kirain ini tentang baca juga, ternyata beda ini ya, teman-teman. Mohon maaf, MC. Salah baca. Oke. Aman aja Bang. Siap. Oh ya, ente sama siapa ya? Anda Bang. Panggilannya? Kenapa Bang? Panggilan itu siapa namanya? Oh, panggilan. Bustan Bang. Agano bang, Agano. Bustan ya? Bustan. Siap. Terima kasih banyak Bustan. Oke Bang. Baik, mungkin nggak ada lagi yang bertanya ini. Melihat waktunya udah larut, apabila ada pertanyaan boleh di chat Bang Amarnya aja ya. Siap. Mungkin Bang Amar boleh penutup Bang sebagai pentaujiih pada malam ini. Oke ya. Alhamdulillah kita telah berada di akhir acara, di ujung acara. Anda mau ngucapin terima kasih banyak kepada Tum Nafis, kepada Tum Masyahidah, kepada seluruh teman-teman yang telah hadir dalam kafah pada malam Jumat kali ini. Semoga al-kafah yang telah kita baca dan apa-apa yang kita dengar dapat menjadi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Intinya dari aneh ngucapin semangat teruslah kita berjuang di dalam LDK ini. Ya mungkin kita saling mengisi aja lah kekosongan di dalam LDK inilah. Kita saling melengkapi satu sama lain. Yang atas ada kekurangannya, yang bawah ada kelebihannya. Semuanya juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Intinya sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, dan sebesar-besar ikan ada tulangnya. Semangat terus berlayar di LDK-nya. Jangan lupa senyum, salam, sapa dan sopan jika nanti kita kembali bertemu, dan dijaga ukhuwahnya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah telah selesai taujih yang disampaikan oleh Bang Amar. Wah, ini tips-tipsnya mudah-mudahan berguna banget ya Bang ya. Amin. Sangat termotivasi banget kita semua. Alhamdulillah. Jadi tambah semangat untuk membaca maupun menulis ke depan harinya lagi. Siap. Baik, langsung aja teman-teman kita akhiri acara kafah pada malam ini melihat waktu yang sudah larut, dan mungkin ada yang ingin langsung istirahat ataupun ada yang ingin sleep call mungkin. Maybe. Baik, langsung saja kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdihi. Bustan, dokumentasi jangan lupa ya. Oh baik,